Zaman wis akhir bumine goyang, akalen jungkir negarane goyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allah. Ya Allah, usikum wa nafsi wa ya Allah faqad fasal mutakun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya bani Adam, futusinatakum inda kulli masjidin wa kullu warahu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah, utamanya kesehatan. Yang kedua, umur panjang yang bermanfaat, sehingga kula panjenengan bisa meluangkan sedikit waktu untuk mengikuti kajian ba'da subuh di Masjid Ikhwanul Muslimin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa selalu kita memujinya, yang selalu senantiasa kita memohon ampun kepadanya dan selalu minta pertolongan kepadanya, dan kita selalu minta bertobat kepadanya dengan satu harapan, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan oleh Allah semua terkabulkan. Yang kedua, sholawat salam yang selalu kita lakukan kepada Nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah sebagai panutan, sebagai tauladan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan sunnah-sunnahnya sehingga di yaumul qiyamah kita mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, tema kajian pagi ini saya mengambil tafsir surah yang ketujuh, yaitu surah Al-A'raf. Kemudian ayatnya ayat yang ke-31. Namun demikian, sebagai pengantar saya ingin membandingkan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Mulk ayat yang pertama, yang artinya Maha Suci Allah, yang di tangannya segala kekuasaan dan dia maha kuasa atas segalanya. Jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk substansi, saya ingin membandingkan kerajaan. Yang pertama, kerajaan yang ada di dunia. Kemudian yang kedua, saya tertarik mengambil surah Al-Mulk yang pertama tadi, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maknanya apa? Mana
sifatnya hanya temporer, sementara. Namun demikian, dari al-mulk yang pertama, tabarokalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya Allah yang di tangannya adalah maha kuasa atas segalanya. Ayat ini sebagai pembanding antara dua kerajaan. Namun demikian, yang pertama adalah kerajaan manusia yang seperti tadi sifatnya hanya duniawi. Kemudian yang kedua adalah Allah yang sifatnya dunia dan akhirat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum masuk substansi, apa yang bisa kita ambil? Saya teringat ketika tahun 81, kula niki anak tentara, sehingga di situ ada masjid, yang masjid itu ya lumayan jamaahnya, sok guyonan ngaten. Dan kula niki tahun sekitar tahun 81 sampai 85 niku di Surabaya itu wonten Masjid Al-Falah. Itu adalah orang-orang buta. Saat itu ngaten, waktu itu kula dereng nyambung, wonten salah satu ustadz yang mengatakan, lek ngadep Gusti Allah kita harus semuanya rapi. Kemudian dari celotehan para lettung niku letnan satu tuntas abang kabeh niku sok ngaten, gegara ketika menjadi komandan peleton, salah satu genihipun niku boten terkancingkan. Niku ceritanya yang saya rekam saat itu sampai dengan 3 kali, akhirnya tetap tidak menemukan. Kemudian komandannya mengatakan salah satu kancingnya belum terkancingkan, dan itu paling tidak kalau militer mereka mesti dihukum pusat satu. Kemudian dari kerusakan itu ngaten, para letnan satu, pelet satu mereka kan ketika sholat niku kadang-kadang sholat asar mantun senang pakai training, kemudian pakai kaos. Masih banyak cerita yang lain. Nah, kemudian mungkin panjenengan juga menjumpai, kemarin saya kebetulan itu sholat Jumat di daerah Boyolali sana. Itu sering, bukan sering, kebetulan saja pakai kaos oblong, kemudian baik pun juga tidak. Ada yang pakai baju, mungkin rambutnya pun rodok panjang sehingga topengnya pun dibalik. Maknanya pun sederhana. Kira-kira dia rodok ngerti, lek rambutnya tertutup itu tidak sangkin, sedikit yang tertangkap. Kemudian masih banyak diantaranya, misalnya pun ketika kita sholat berjamaah, sop depan kita menika gambarin budi jelalak sange Allah itu reno-reno. Sebetulnya secara rukun dan syaratnya terpenuhi, ananging lah inilah yang terus dikaji oleh Majelis Muhammadiyah Tadbir Imam. Sebetulnya ada dampak yang di belakangnya
menikah mesti tidak khusyuk. Sebetulnya itu adalah poin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya bani Adama kudu sinatakum inda kulli masjidin wa kulu waraku inna layub ibul musrifin. Ini saya potong-potong. Saya mengambil referensi dari beberapa tafsir. Tafsir itu adalah Al-Misbah, kemudian juga tafsir Ibnu Katsir. Pada dasarnya sama. Ya bani Adam, wahai anak Adam, kudusin atakum indah kulli masjidin. Ini ada kata yang sangat indah. Pakailah pakaian yang indah setiap kamu memasuki masjid, dan makan dan minum janganlah berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Masuk ke substansi. Ketika ada kata ya yang agak panjang, itu kalau dipotong, kamus bahasa Indonesia mengatakan ya itu adalah kalimat seru, ya itu adalah kalimat perintah, yang artinya di dalam kamus bahasa Indonesia ada 3 makna. Yang pertama adalah menarik perhatian, yang kedua memanggil, yang ketiga mengingatkan. Azama, anak azan. Di dalam tafsir yang dimaksud adalah anak cucu Adam termasuk pulau panjenengan. Jadi di situ ketika ada ya mungkin sampai dengan 3 ketukan, itu ada 3 makna. Yang pertama adalah menarik perhatian, yang kedua memanggil dan memperingatkan. Kemudian Azama itu adalah anak cucu Adam yang dimaksud, termasuk pulau panjenengan. Nah ini ayat ini kadosipun mengkhususkan kepada umat manusia. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika ada yang disebut peringatan, peringatan itu bagi siapa? Ya paling tidak secara umum itu kepada pulau panjenengan. Maknanya ada. Ketika saya membandingkan antara raja, kemudian raja yang maha suci, tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artosipun ngaten, mengambil dari cuplikan Alkisah tadi. Ketika pulau panjenengan, saya pernah mengingatkan anak saya ngaten. Anak saya menikah fan-nya Persebaya, kaosnya cukup mahal. Pulau mengertos kalau kaos itu mahal, tapi digunakan untuk sholat. Nah, kemudian saya ingatkan, seandainya penampilan oleh ibu kemudian ditimbali mungkin rektormu dan seterusnya, piye perasaanmu? Nah, nyambungi pun kepada menikah, maka saya ingat ketika Pak Amin Rais masih doktor, tahunnya 81, 82, 83, kajian di Al-Falaq Surabaya. Pak Amin Rais menikah sampai sekarang kalau ageman kan diswetil daun ada. Saya putranya pun masih 2 gitu.
ketika menyambut anak saya dari rumah sakit, saya gunakan pakaian jas yang paling rapi. Maknanya apa? Jawab Pak Amin, itu adalah anugerah Allah. Maka sang anak itu adalah titipan, maka kita song-song kelahiran anak. Nah, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian masuk ke indah uli masjidin. Ketika kita berpakaian, bahkan di situ bahwa cucunya Rasulullah nanti daungan Allah itu indah, Allah itu suka keindahan. Maka ketika saya sholat, saya menggunakan pakaian yang paling indah. Nah, logikanya seandainya pulau panjenengan wis ditimbali Pak Lurah, Pak Camat, Pak RT bahasanya dengan menggunakan kaos oblong seperti itu, nopong dipantes. Makanya di situ maka Allah menurunkan ayat ini, asbabul nuzulnya ya bani adama kudusin atakum indah lima titin wa qul wa rabbu wa la tusrifu. Asbabul nuzul itu ngaten pada zaman Zaidiyah, maka ada seorang wanita yang di depan Baitullah. Mereka itu mendekati Baitullah dengan berteriak, bahasanya setelah di Indonesia kan wis saiki saya halalkan siapa saja yang memegang tubuh saya selain yang saya tutupi. Di situ dikatakan bahwa mereka itu hanya bercawat. Hadis ini Muslim. Nah, asbabun nuzulnya ayat ini turun, wahai anak Adam, ketika kamu masuk masjid yang dimaksud menurut tafsir Al-Misbah adalah masjid seperti Pulau Panjenengan masuk saat ini. Namun demikian, menurut Profesor Quraisyihab, masjid itu juga merupakan hamparan tanah, jadi alam semesta. Kan panjenengan sesekali mungkin kan ada beberapa kelompok yang dulu sholat itu tanpa alas, mungkin ada yang lain. Nah itu sebetulnya yang disebut, yang dimaksud Quraisyihab. Pengertian pakaian yang paling indah, yang paling baik, yang pertama indah dilihat oleh orang lain. Yang pertama itu. Yang paling baik ini korelatif, artinya mungkin kalau saya menggunakan pakaian itu cukup yang 100.000, mungkin pada dan sebagainya itu di atas seperti itu, di atas 100.000, apalagi para menteri dan sebagainya. Maknanya apa? Maka ketika kita mengenal Allah, disarankan gunakan pakaian yang paling baik. Yang paling baik di sini dimaknai adalah menurut Pulau Panjenengan. Api itu yaitu yang paling sering saya gunakan. Kemudian kalau pun ngaten, kebetulan di Al-Fatah nggih sok misi kajian. Terus Surabaya waktu pun dilalai itu damel kaos itu kaos oblong ya wis rada ora pantes
Terus kula guyone ngeten, Ustaz, yuk belajar ngaji ngesani tafsir surah Al-Ahqaf 31. Juga piyambake nyambung nomor ayat pun gauli. Apa tadi? Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kalau yang sudah pernah mengerti ya kita lakukan. Namun demikian seandainya kita masih melihat pernik-pernik kecil yang seperti yang saya katakan tadi, mungkin beliaunya belum pernah membaca, apalagi tafsirnya membaca saja belum. Al-A'raf 31. Kemudian kita lanjutkan kepada yang berikutnya. Wakulu waruku. Wakulu itu adalah makanlah. Kemudian wasrobu itu adalah minumlah. Nah, ada kata itu adalah wala dan janganlah. Inna, ada apa? Innahu, sesungguhnya Allah. La yang agak panjang itu artinya tidak. La yuhibbul musbihun, saya jadikan satu saja. Ternyata kala itu kalau kita hitung turunnya Al-Quran ini sudah berabad-abad. Namun demikian ternyata Allah itu dari janganlah makan, janganlah minum terlalu berlebihan. Maknanya yang pertama dari ilmu gizi, ketika kita makan dan minum menika wonten dampak yang negatif. Niki nun sewu pengalaman kula niki kula alami selama 10 tahun lebih. Niki anak kula loro kabeh ning Surabaya, sitoke wis nang Kalimantan. Nah niki kula rada perjanjian karo ibu saiki timbang awake dhewe iki repot dhewe golek urip maksudnya mengatakan ada waktu sedikit nanti kita subuh bisa kita gunakan untuk daerahnya waktu itu masih di Alkitab. Kalau niki selama 12 tahun ini bendino niku makan nasi padang. Lah ternyata wonten dampaknya. Ternyata nasi padang niku karena mengandung lemak. Nah, akhiripun tahun 2017 yang saat itu juga kula mboten nyono-nyono, bahkan ibunya waktu dinas kula niki ujug-ujug semaput Pak Jumat, kemudian tombol sing gotong dibawa ke rumah sakit. Setelah itu, setelah sioma mantu, ternyata ibunya ditimbali, Pak Tri ini harus dipasang rem. Itu kok kayak pedih kabeh. Nah, ternyata niki keleresan wonten ponakan ingkang dokter spesialis itu nggih rada cerita. Pak Lek niki ya walaupun sumbatan itu belum ke 60%. Terus kalau takutnya apa Nduk? Penyebabnya waktu itu berat badan saya 65 juga enggak terlalu gemuk, sekarang tinggal 50. Nah, ini itu terus kalau cerita, aku di sekitar 12 tahunan itu setiap hari itu makan padang. Nek boten enak. Langganan saya ini wonten mangan enak. Lah, itulah sebetulnya kita oleh Allah sudah diingatkan. Akhirnya apa dampaknya bahwa ada pembuluh yang masuk jantung itu ingkang sampun masuk walaupun belum bayar 60%, belum 60%. Mumpung itu terdeteksi, ibu pun dibunting balik
bapak ini harus pasang ring. Nah, itulah bapak yang dirahmati Allah dan jujur. Waktu itu kula dereng mengenal ayat ini. Nah sekarang ini masuknya ke bergizi. Dampaknya kepada kesehatan yang kedua, ini mungkin kalau panjenengan juga mengalami. Di sini disebutkan di dalam riwayat yang lain ketika Dewi itu makmur warga, tapi mungkin panjenengan juga mengalami. Niku biasanya baik arep sholat berjamaah itu agak terkendala. Ternyata iya di sini oleh tafsir Al-Mifta itu juga sudah diingatkan. Nah kemudian sekarang ditindaklanjuti Pak Prabowo ini setiap berkampanye, panjenengan saya kira lebih paham itu makan bergizi ya, tapi sekarang sedang digalakkan. Kita sementara tidak usah komentar dulu karena ini program yang baru. Pulau Pak Imam ini dari guru 30 tahun. Kadang-kadang kita ngerti ini. Wah, muridnya orang ngerti. Muridnya orang ngerti. Adalah wong gurune yo urung paham. Lah kok tempat iki. Lah piye wong isi arep paham wis ganti kurikulum. Kurikulum niku setiap program itu setiap ganti menteri gantos. Contoh kalau ini Pak Nadiem ini spesifiknya itu pada Gojek, sehingga bahasa yang sederhana tukang dodol pulsa. Sehingga ketika Pak Nadiem jadi menteri niku ada sekolahan niku mesti pasang membaiki. Lah gurune ini Masya Allah tuntutannya terlalu banyak. Lah di situ ujung-ujungnya sebetulnya sederhana, nyambung pun datang pulsa. Lah ini kebetulan Profesor Dr. Abdul Muktino adalah sekjen kita. Menikah semua program ini untuk diketahui panjenengan mawon, termasuk mungkin bisa ditularkan yang saya baca bahwa mulai tahun ini Putrowaya itu diadakan tes, artinya mengembalikan kepada program lama. Contoh yang sederhana, ketika kita punya Putrowaya ini dimasuk SMA-nya UAL, itu satu kebanggaan. Ketika kita bisa masuk SMP 1, satu kebanggaan, betul-betul murni. Nah, namun demikian dengan nasanya zonasi guru nih kelersan Bu Ali sebab sudah hasil. Jadi memang beda mengajar anak-anak yang katakan dananya tinggi dan tidak. Ini dikembalikan oleh Pak Profesor Abdul Muti karena beliaunya adalah memang pelaku pendidikan. Jamaah yang dirahmati Allah, janganlah kamu makan dan minum terlalu berlebihan, sesungguhnya innahu la yuhibbul muslimin. Allah itu tidak suka kepada sesuatu yang berlebihan. Jamaah yang dirahmati Allah, jujur saya baru menemukan ayat menikah secara tafsir juga ada. Maka kita bisa belajar bersama, kekurangannya di mana maka kita sempurnakan. Kurang lebihnya maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.